Saya dan teman-teman saya akan membahas tentang identitas nasional. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita mencari tahu yuk apa sih identitas nasional itu? Jadi, identitas itu berasal dari kata identity yang berarti ciri khas atau jati diri seseorang ataupun kelompok yang membedakan seseorang ataupun kelompok lainnya. Sedangkan nasional itu merupakan gambaran identitas yang melekat pada diri seseorang maupun kelompok. Nah, dari pengertian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku ataupun budaya yang dihimpun menjadi satu kesatuan. Seperti Indonesia ini, di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Generasi muda adalah sang penerus bangsa ini. Itulah kita, sang pemuda-pemudi penerus bangsa Indonesia. Nasib bangsa kita pun berada di tangan kita, tetapi tingkah laku kebanyakan dari generasi kita sangatlah menyedihkan. Mulai dari cara berpakaian yang menjadi tren muda-mudi masa kini sama sekali tak mencerminkan budaya kita. Melainkan budaya baratlah yang menjadi panutan mereka. Seperti baju yang memamerkan bentuk tubuh mereka untuk para kalangan perempuan, dan tren-tren baju lainnya yang sebenarnya tidak sopan. Lalu, bicara sopan santun, sikap sopan santun pada muda-mudi masa kini pun semakin memudar. Mulai dari sikap mereka kepada orang tua, seperti melawan orang tua, saat guru menegur mereka menjawab, atau dosen menegur pada mahasiswanya mereka menjawab, dan masih banyak lagi ulah para milenial masa kini kepada sosok yang lebih tua. Seperti yang teman saya sampaikan tadi, generasi muda saat ini memang kurang mencintai budaya yang ada di Indonesia. Bahkan, banyak di antara mereka yang tidak mengetahui mengenai budayanya sendiri. Apabila hal ini terus berlangsung, akan menyebabkan Indonesia kehilangan identitasnya. Sebenarnya, banyak sekali alasan yang menyebabkan generasi muda saat ini kurang mencintai budaya yang ada di Indonesia. Hal pertama, dikarenakan oleh perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang sangat maju menyebabkan teknologi pun ikut maju. Dan kemudian akan memudahkan budaya dari luar untuk masuk ke Indonesia dan kemudian diterima baik oleh generasi muda saat ini. Generasi muda saat ini cenderung lebih mengidolakan pesohor yang ada di luar negeri. Dan kemudian mereka mengikuti tren-tren yang ada, seperti tren berpakaian, tren berbahasa, ataupun gaya bicara, lifestyle, musik, maupun makanan yang ada di sana. Dan kemudian mereka menganggap budaya yang ada di Indonesia, budaya-budaya tradisional merupakan hal yang kuno, sehingga mereka tinggalkan. Kemudian yang kedua, dikarenakan kebudayaan Indonesia saat ini, atau bisa kita bilang budaya tradisional, kalah bersaing dengan tren yang ada saat ini, atau bisa kita bilang tren masa kini atau yang lagi hits. Hal itu dikarenakan tidak adanya anak muda yang melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena kebudayaan itu sendiri kebanyakan dilestarikan oleh orang-orang kalangan tua, sehingga mereka berpikir bahwa hanya kalangan tualah yang menyukainya. Mereka beranggapan bahwa budaya Indonesia ataupun budaya tradisional merupakan tren di kalangan orang tua, karena mereka tidak mau dianggap kuno. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan generasi saat ini lebih mengenal budaya di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini sendiri memiliki budaya, suku, agama, dan juga bahasa yang berbeda-beda dan cukup banyak. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai warga Indonesia, kita sebagai generasi Indonesia mendatang, kita harus mengenali dan juga mengetahui budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga harus memiliki rasa ingin tahu, sehingga kita ada niat dan kemauan untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah,
Sekarang zaman sekarang kan tidak susah lagi tuh untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kita dapat menggunakan Google untuk media bantu kita untuk mempelajari budaya-budaya di Indonesia. Kemudian kita juga dapat terlibat langsung dalam organisasi-organisasi tertentu yang mengajarkan tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian pemerintah sendiri dalam hal ini guru-guru mereka juga dapat mengajarkan kepada tingkat anak-anak dari SD, SMP sampai ke atas, sehingga anak-anak tuh lebih tahu tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia dari dini. Jadi mereka dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian kita juga dapat menggunakan media Google ini sebagai alat untuk mempromosikan budaya-budaya kita yang ada di Indonesia ini, sehingga orang-orang asing tuh bisa mengetahui budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita juga harus melestarikan budaya-budaya kita dengan apa? Dengan mengikuti acara-acara, serangkaian acara-acara yang dibuat oleh pemerintah ataupun acara-acara tertentu yang ada di daerah-daerah kita, di mana seperti 17 Agustus, nah kita dapat terlibat langsung dalam kegiatan budaya di sana, sehingga budaya kita tuh dapat dilihat dari orang-orang sekitar, supaya orang-orang itu juga tertarik dengan budaya kita, sehingga orang-orang tuh jadi pengen mengenal juga tentang budaya kita. Nah, kemudian kita sebagai anak-anak zaman sekarang, kita juga harus menerapkan budaya-budaya kita di kehidupan sehari-harinya kita, sehingga orang-orang di sekeliling kita juga dapat menerapkan budaya itu. Nah, itu beberapa hal yang dapat kami lakukan sebagai generasi zaman sekarang, sehingga budaya-budaya kami dari budaya Indonesia ini tidak hilang. Dalam era globalisasi, menimbulkan begitu banyak perubahan pola hidup masyarakat menjadi lebih condong ke arah modern. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung untuk memilih kebudayaan yang mereka anggap lebih mudah dan lebih praktis, sehingga menyebabkan kebudayaan lokal yang ada di Indonesia semakin terlupakan dan terkikis oleh era globalisasi. Nah, hal ini juga didukung oleh kurangnya minat dari sebagian besar generasi muda untuk ikut dalam melestarikan, menjaga, serta mempertahankan kebudayaan lokal dari negara itu sendiri. Nah, kemudian hal ini juga didukung oleh teori Malinowski yang mana berpendapat bahwa kebudayaan yang tinggi dan aktif dapat mempengaruhi kebudayaan yang rendah dan pasif. Hal ini sangat sesuai dan sangat berdampak pada kebudayaan di negara kita, yaitu terjadi pergeseran kebudayaan menjadi ke arah kebarat-baratan. Nah, hal ini tentu saja tidak boleh kita diamkan, dan kita sebagai masyarakat harus ikut mengambil andil dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di negara kita. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan ada dua hal. Yang pertama yaitu melakukan culture experience, atau yang kedua adalah culture knowledge. Jadi yang pertama adalah culture experience, adalah pelestarian budaya yang dapat kita lakukan dengan cara terjun langsung ke dalam suatu pengalaman kultural atau suatu pengalaman kebudayaan. Jadi misalnya apabila di daerah tersebut terdapat kebudayaan dalam bentuk tarian, maka kita disarankan atau ikut dalam mempelajari dan juga belajar tentang tarian-tarian tersebut, sehingga nanti akan dapat ditampilkan pada saat ada acara-acara tertentu atau ada festival-festival tertentu, sehingga kebudayaan ini akan tetap terjaga dan akan tetap terlestarikan dan tidak terlupakan oleh zaman. Nah, kemudian yang kedua adalah culture knowledge. Pelestarian budaya yang kali ini dilakukan dengan cara membuat suatu informasi tentang kebudayaan tersebut yang dapat dirubah dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi dan juga untuk pengembangan dari kebudayaan itu sendiri, serta meningkatkan daerah kepariwisataan. Nah, dengan melakukan cara ini, maka kami, generasi-generasi muda, dapat belajar banyak tentang kebudayaan-kebudayaan lokal dari daerah tersebut.
Nah, kemudian selain dua cara di atas, ada beberapa hal-hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kelestarian dari budaya-budaya tersebut. Yang pertama adalah kita kenali dulu budaya kita seperti apa, yaitu dengan cara mencari tahu tentang kebudayaan tersebut. Kemudian kita mencari tahu, mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, ikut bergabung dalam suatu komunitas, dan lain sebagainya. Seperti yang telah saya katakan, yaitu culture experience. Kemudian yang kedua adalah kita ikut mensosialisasikan tentang kebudayaan lokal tersebut di daerah sekitar kita, ataupun di lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kita ikut memperkenalkan kebudayaan lokal pada dunia luar atau pada luar negeri, yaitu dengan cara kita melakukan pengenalan atau mensosialisasikannya lewat media sosial. Kemudian kita sebagai warga negara Indonesia dengan bangga menggunakan produk-produk hasil buatan Indonesia atau produk-produk lokal, dan juga kita meningkatkan ekspor tentang produk dari hasil kesenian dari daerah tertentu yang mana bisa menggambarkan kebudayaan dari daerah tersebut. Kemudian kita sebagai warga negaranya, yang terpenting adalah tidak terpengaruh oleh budaya asing, karena bagaimanapun budaya adalah suatu jati diri dari bangsa itu sendiri. So, kesimpulannya adalah kita sebagai warga negara harus menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya budaya sebagai jati diri dari bangsa itu sendiri, kemudian ikut melaksanakan budaya dan juga ikut melestarikan kebudayaan-kebudayaan tersebut, kemudian kita ikut mempelajari dan ikut mensosialisasikan tentang bagaimana untuk upaya menjaga, melestarikan, ataupun mempertahankan kebudayaan-kebudayaan lokal tersebut. Budaya sendiri sangat penting untuk suatu negara, karena budaya itu merupakan sebuah identitas dari negara tersebut. Kenapa kita harus mencintai budaya kita? Tentunya, jika kita mencintai budaya kita, akan mendapat pengakuan dari negara-negara lain tentang budaya tersebut merupakan budaya dari negara kita. Jika kita sebagai warga negara saja tidak mencintai budayanya sendiri, bagaimana negara-negara lain mengetahui budaya itu dari negara kita? Jadi, kalau negara-negara yang tidak mengetahui budaya tersebut dari negara kita, bagaimana negara-negara lain tahu itu adalah identitas dari negara kita? Selain itu, juga dapat menghilangkan budaya itu sendiri. Seiring berkembangnya waktu, budaya itu akan hilang dan akan terjerumus oleh zaman dan waktu. Dan jangan sampai budaya itu diakui oleh negara lain. Dan jika itu terjadi, kita akan rugi. Kita yang rugi sendiri. Karena akan kehilangan budaya kita dan identitas negara kita. Tapi jika kita mencintainya, maka budaya itu akan dapat berkembang dan diakui oleh dunia sebagai budaya negara kita yang akan membuat identitas negara kita baik di mata dunia. Oleh karena itu, jangan lupa untuk lebih mencintai budaya kita sendiri daripada mencintai budaya negara-negara lain. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Saya Noval dan teman-teman yang lain akan pamit mengundurkan diri. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.